Shalom Jemaat Tuhan, berbahagia sekali kita berjumpa kembali dalam program Bina Iman. Mari hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak Ibu, hari ini firman akan saya berikan judul Melakukan yang Terbaik. Firman ini ditujukan kepada jemaat di Sardis. Ada dua hal kenapa ditujukan kepada jemaat di Sardis. Yang pertama, dalam ayat pertama dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Tentunya mati di sini bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Jemaat di Sardis, mereka melakukan pelayanan secara lahiriah, kelihatan baik, kelihatan bagus. Tetapi Tuhan berkata, secara rohani, secara batiniah, sebenarnya mereka mati. Yang kedua adalah kenapa firman ini disampaikan kepada jemaat di Sardis. Yang kedua adalah dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Mereka melakukan pekerjaan tetapi didapati tidak sempurna. Tuhan terus menasihati jemaat di Sardis. Meskipun Tuhan mengkritik mereka, tetapi Tuhan juga memberikan solusi kepada mereka. Tidak seperti manusia pada umumnya, Bapak Ibu. Kalau manusia lebih suka mengkritik, ya, tapi jarang sekali yang memberikan solusi. Tetapi Tuhan ini beda. Tuhan kita beda. Tuhan memberikan kritik kepada jemaat di Sardis, tetapi Dia juga memberikan solusi kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjadi lebih baik. Tidak seperti banyak orang yang hanya menginginkan ketenaran, kepopuleran, dan semua hal-hal yang baik. Jemaat di Sardis, mereka juga perlu untuk belajar menundukkan diri kepada apa yang Tuhan mau. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbenah diri dan terus mencoba memberikan yang terbaik kepadanya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah kita harus hidup waspada. Kata bangunlah dalam teks Yunani pada ayat yang kedua, itu juga punya arti waspadalah. Dalam ayat yang ketiga juga dikatakan berjaga-jaga. Tuhan ingin hidup kita sebagai orang percaya itu waspada, Bapak Ibu. Karena banyak sekali godaan dari si iblis, si jahat yang mencoba menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak ingin kita seperti penduduk Sardis kuno yang membanggakan benteng mereka, sehingga mereka menjadi kurang waspada dan pada akhirnya dikalahkan oleh musuh. Kita juga sama. Mungkin dalam hidup ini ada kebanggaan-kebanggaan yang kita tonjolkan. Mungkin kita membanggakan diri kita karena kita punya kuasa. Mungkin kita membanggakan diri kita karena kita punya kekayaan. Mungkin kita membanggakan diri kita karena kita punya kepintaran sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Kenapa? Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita bisa jatuh. Kalau kita jatuh, maka Tuhan sangat sedih, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan ingin dalam hidup ini kita selalu waspada, menjaga diri, dan kita harus bergantung kepada Tuhan, bergantung pada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita. Hal yang kedua yang ingin disampaikan melalui firman ini yang kedua adalah hidup taat dan mengalami pertobatan setiap hari. Pada ayat yang ketiga, pada bagian yang terakhir dikatakan, turutilah itu dan bertobatlah. Yang pertama waspada, yang kedua kita harus hidup taat dan bertobat setiap hari. Kita perlu menjaga diri, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan persekutuan melalui firman dan doa yang kita naikkan setiap hari. Dalam Efesus pasal yang kelima, dalam Efesus pasal yang keenam juga, kita melihat tentang perlengkapan senjata Allah. Di mana di sana dikatakan bahwa kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan dalam Efesus 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau hidup taat,
Dan kita bertobat setiap hari dengan apa? Dengan kita hidup seturut firman dan juga hidup dalam persekutuan doa. Tuhan Yesus memberkati.